Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Dr. Helna Nelis MPD, dan yang saya hormati pula kepada teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Aisyah Choerunisa dengan NIM 2312104140 akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum dengan bertema macam-macam konsep kurikulum. Baiklah, kita masuk ke dalam materi. Jadi, macam-macam konsep kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada kurikulum akademik, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang keempat ada kurikulum teknologi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, kalian tahu nggak sih apa itu kurikulum? Pengertian kurikulum yaitu menurut Ali pada tahun 1984 beliau mengkategorikannya ke dalam 3 pengertian, yaitu yang pertama kurikulum sebagai rencana belajar peserta didik, yang kedua kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan yang ketiga kurikulum sebagai pengalaman belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Nah, ada pula beliau mendefinisikannya bahwa kurikulum sebagai rencana belajar dengan menggunakan a curriculum is plan for learning. Kurikulum biasanya terdiri dari tujuan. Nah, isinya itu ada materi, ada strategi pembelajarannya, ada evaluasinya. Nah, untuk mendapatkan atau memberikan penjelasan terhadap bentuk-bentuk belajar yang dihadapkannya dalam kurikulum memerlukan penjelasan. Nah, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hakikat kurikulum pendidikan akademik. Baiklah, kita masuk ke materi tentang hakikat kurikulum akademik. Nah, di sini ada pengertian tentang kurikulum akademik, yaitu kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau yang disiapkan oleh guru. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikan sangat bersifat intelektual. Nama-nama mata pelajaran yang menjadi isi kurikulum hampir sama dengan nama disiplin ilmu, seperti bahasa dan sastra, geografi, matematika, ilmu kealaman, ataupun tentang sejarah. Nah, teman-teman, yang selanjutnya adalah materi tentang ciri-ciri kurikulum akademik. Nah, ada berapa sih ciri-cirinya itu? Di sini ada 8 ciri-ciri. Yang pertama, berorientasi pada kompetensi. Yang kedua, memiliki struktur yang sistematis. Yang ketiga, mengintegrasikan teori dan praktiknya. Yang keempat, fleksibel dan adaptif. Yang kelima, berbasis pada standar nasional dan internasional. Yang keenam, mendorong riset dan inovasi. Yang ketujuh, menanamkan nilai etika dan profesionalisme. Dan yang kedelapan, mempersiapkan mahasiswa untuk dunia kerja. Nah, tadi adalah 8 ciri-ciri yang dimiliki oleh kurikulum akademik. Tadi kita sudah mendengarkan tentang ciri-ciri daripada kurikulum akademik. Nah, kurikulum juga memiliki tujuannya masing-masing. Nah, pada tujuan dari kurikulum akademik ini ada 3. Yang pertama, mencapai kompetensi lulusan yang berkualitas, memastikan mahasiswanya memiliki pengetahuan teoretis dan keterampilan praktis yang sesuai dengan bidang studinya. Dan yang kedua, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dan yang ketiga, menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Dan menanamkan keterampilan kerja yaitu job skill itu perlu dan sangat dibutuhkan oleh dunia industri. Nah, oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa juga bukan hanya mahasiswa saja, melainkan siswa yang lain pun perlu memiliki skill untuk bekerja di bidang industrinya nanti. Teman, nih, tadi kan kita sudah mendengarkan tentang pengertian, ciri-ciri, tujuan. Nah, di sini juga ada manfaat tentang kurikulum akademik. Kurikulum akademik itu memiliki manfaat yang sangat luas. Nah, di sini ada 3 manfaat. Yang pertama,
manfaat bagi mahasiswa, yaitu untuk mengetahui jalur pendidikan atau pembelajaran yang terarah. Kurikulum juga membantu mahasiswanya memahami mata kuliah atau konsep mata kuliah yang ditempuh dan bagaimana alur studi yang sedang diambilnya. Nah, yang kedua, ada manfaat bagi perguruan tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan kurikulum yang dirancang dengan baik dengan memastikan lulusan memiliki kompetensi yang diakui dan sesuai dengan standar nasional maupun internasionalnya. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi dunia industri dan juga masyarakat. Nah, di sini tuh kita perlu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, yang memiliki skill yang bagus gitu tuh, yang paham akan dunia industrinya itu bagaimana. Nah, dengan adanya kurikulum akademik, memastikan lulusan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh industri sehingga mereka dapat langsung bekerja tanpa perlu banyak pelatihan dan juga tambahan. Nah, itu adalah manfaat dari kurikulum akademik. Nah, teman-teman, setiap kurikulum itu pasti memiliki contohnya. Nah, adapun contoh dari kurikulum akademik yaitu kurikulum pendidikan dasar dan menengah seperti SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kurikulum yang ditetapkan juga biasanya mengikuti standar nasional dari Kementerian Pendidikannya. Nah, contohnya itu ada kurikulum Merdeka atau kurikulum Indonesia, kurikulum 2013 atau K13, Comrade kurikulum internasional. Nah, ya, terus juga ada kurikulum IB yaitu International Baccalaureate. Nah, terus yang terakhir ada kurikulum nasional di berbagai negara. Nah, itu adalah contoh daripada kurikulum akademik. Nah, kurikulum akademik juga memiliki ruang lingkupnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup yang dimiliki oleh kurikulum akademik. Nah, langsung saja, ruang lingkup kurikulum akademik mencakup berbagai aspek yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kurikulum akademik dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa memperoleh kompetensi yang sesuai dengan bidang studinya serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri. Nah, ruang lingkup kurikulum akademik ini mencakup struktur pembelajarannya, yaitu kompetensi lulusan, metode pembelajarannya, evaluasi, serta penerapan yang memastikan lulusan memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan juga kebutuhan industri merekanya. Nah, di ruang lingkup kurikulum akademik ini perlu sekali ya teman-teman, yaitu untuk memastikan lulusan memiliki kompetensinya gitu tuh, memiliki ilmunya untuk bekerja di industri masing-masing. Teman-teman, nah kalian tahu gak sih kalau misalkan kurikulum itu ada kelebihan dan juga kekurangannya saja, bukan hanya manusia yang memiliki kekurangan dan juga kelebihan, tapi kurikulum juga memilikinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan pada kurikulum akademik. Nah, kelebihan kurikulum akademik itu yang pertama, menjamin standar kompetensi lulusan. Nah, kurikulum dirancang agar lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang studi dan juga kebutuhan industrinya. Dan yang kedua, meningkatkan daya saing lulusan. Nah, setelah lulus itu biasanya banyak sekali para pesaing di sana yang ingin atau berlomba-lomba cepat-cepat mendapatkan pekerjaan gitu tuh. Tapi dengan adanya kurikulum yang mengikuti perkembangan teknologi dan juga industri, mahasiswa lebih siap bersaing di dunia kerjanya. Nah, dengan adanya mata kuliah, kewirausahaan atau soft skill membantu mahasiswa untuk mandiri atau membangun usaha sendiri. Nah, pasti kalian juga tidak asing kan dengan yang namanya kewirausahaan. Kita juga sudah mempelajarinya di saat kita masih sekolah di SMK gitu tuh. Nah, di mata kuliah juga
pasti ada yang namanya kewirausahaan. Itu membantu kita untuk bisa membangun, untuk mengetahui gitu tuh tentang dunia kerja gitu tuh. Belajar tentang kewirausahaan. Dan yang ketiga, menyiapkan struktur pembelajaran yang terarah. Nah, mahasiswa di sini harus memiliki jalur yang jelas dalam menyelesaikan studinya. Gunanya untuk apa? Yaitu kurikulum membantu mahasiswa dalam merancang karir akademik dan juga profesionalnya. Nah, itu tadi tentang kelebihan daripada kurikulum akademik, teman-teman. Dan selanjutnya ada juga kelemahannya nih tentang kurikulum akademik. Yang pertama apa sih? Nah, yaitu tentang kurang fleksibel atau kaku ya. Terkadang kurikulum akademik seringkali sudah ditetapkan dalam jangka waktu lama, sehingga sulit menyesuaikan dengan perubahan cepat di dunia kerja. Perubahan kurikulum memerlukan bikarasi panjang, sehingga tidak selalu bisa mengikuti tren industri yang cepat. Nah, yang kedua ada beban akademik yang berat. Mahasiswa sering menghadapi banyak mata kuliah dalam satu semester yang bisa menjadi beban berat. Sebenarnya ini bukan beban ya teman-teman, itu sebenarnya tanggung jawab yang memang sudah dimiliki oleh mahasiswa gitu tuh. Tugasnya mahasiswa memang memiliki tugas gitu tuh. Nah, tidak berat sebenarnya teman-teman, karena itu adalah tanggung jawab individu yang masing-masing gitu, tergantung orangnya yang cekatan atau tidaknya dalam menyelesaikan tugasnya gitu tuh. Kalau misalkan dianya ya malas-malasan gitu tuh, mungkin akan terasa berat gitu tuh karena banyaknya tugas gitu yang menumpuk. Tapi misalkan kalau misalkan mahasiswanya tidak malas-malasan gitu tuh, cekatan dalam mengerjakan tugas, maka tidak ada yang namanya beban ataupun berat dalam menyelesaikan tugas. Nah, yang ketiga ada kurangnya integritas, soft skill, dan juga kreativitas. Banyak kurikulum lebih menitikberatkan daripada teori. Nah, banyak kurikulum itu yang menitikberatkan pada teori daripada praktik dan juga kreativitas yang dimiliki oleh mahasiswanya. Pengembangan keterampilan seperti komunikasi. Nah, jarang mahasiswa yang sering berkomunikasi gitu tuh, atau bahasa yang sering kita dengar yaitu introvert gitu tuh. Orang yang introvert ini sulit sekali gitu tuh untuk berkomunikasinya. Terus memiliki jiwa kepemimpinan dan juga pemecahan masalah atau problem solving. Teman, tadi kita sudah membahas tentang kurikulum akademik kan. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua tentang hakikat kurikulum humanistik. Nah, sama seperti kurikulum akademik, kurikulum humanistik juga memiliki pengertiannya. Nah, yaitu kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan. Humanistik kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu personal education, yaitu menurut John Dewey, progressive education atau aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama atau utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Jadi, pendidikan yang utama itu untuk anak dan juga untuk siswa. Nah, adapun prinsipnya di sini tentang kurikulum humanistik, yaitu kurikulum humanistik adalah pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pengembangan individu secara menyeluruh, baik dari aspek intelektual, nasional, sosial, maupun moral. Pendekatan ini bertujuan untuk membantu peserta didik mencapai potensi terbaiknya dalam suasana pembelajaran yang mendukung kebebasan, kreativitas, dan juga pengalaman personal. Nah, adapun prinsip-prinsip kurikulum humanistik itu terbagi menjadi 5 ya kawan-kawan. Yang pertama, berpusat pada peserta didik atau student-centered learning. Dan yang kedua, mengembangkan
potensi individu secara holistik. Yang ketiga, pembelajaran yang berorientasi pada pengalaman atau experience learning. Karena setiap pembelajaran itu perlu yang namanya pengalaman. Nah, yang keempat, mendorong kemandirian dan juga kebebasan dalam belajar. Yang kelima, integritas yang baik dan positif antar guru dan peserta didik. Di sini maksudnya ke guru itu kita harus sopan gitu tuh. Memiliki komunikasi yang baik kepada guru antara guru dan juga peserta didiknya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam materi kelebihan dan juga kelemahan pada kurikulum humanistik. Nah, kelemahannya yaitu kurikulum humanistik memiliki keterlibatan emosional yang tidak stabil, tetapi tidak selamanya berdampak positif bagi perkembangan individu peserta didik. Nah, meskipun kurikulum ini sangat menekankan individu peserta didik, pada kenyataannya di setiap program terdapat keseragamaan pada peserta didiknya. Kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Dalam kurikulum ini, prinsip-prinsip psikologi yang ada kurang terhubung. Nah, tadi itu tentang kelebihan dan juga kelemahan pada kurikulum humanistik. Nah, adapun contohnya yang dimiliki oleh kurikulum humanistik yaitu kurikulum mindfulness, yaitu pendidikan emosional atau perguruan tinggi belajar dengan kesadaran diri. Contohnya, psikologi. Dalam psikologi, mahasiswa menulis jurnal refleksi harian tentang emosi dan juga pengalaman mereka selama kuliah. Jadi mahasiswa mendeskripsikan gitu tuh bagaimana keseharian mereka ketika sedang kuliah. Nah, selanjutnya tentang filsafat gitu tuh. Diskusi tentang konsep kebahagiaan menurut berbagai filsuf dan juga penerapan dalam kehidupan modern. Nah, yang selanjutnya ada seni ekspresi diri. Mahasiswa membuat proyek seni ataupun puisi, lukisan, atau vlog yang menggambarkan perjalanan mereka. Seperti kita aja teman-teman, kalau misalkan lagi ada kegiatan penting, event-event yang menurut kita perlu yang namanya vlog gitu tuh untuk mengekspresikan diri kita gitu tuh. Dengan menulis puisi juga itu kan sama saja kita mengutarakan gitu tuh apa yang ada di pikiran kita gitu tuh dengan adanya puisi. Nah, selanjutnya adanya teknologi dan juga etika. Nah, di sini studi kasus tentang bagaimana media sosial mempengaruhi kesehatan mental gitu. Selanjutnya ada mindfulness, yaitu kelas meditasi atau yoga sebagai bagian daripada kurikulum untuk meningkatkan pengembangan emosi. Nah, tadi adalah contoh daripada kurikulum humanistik. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu tentang ruang lingkup yang dimiliki oleh kurikulum humanistik, sama halnya seperti kurikulum akademik. Kurikulum humanistik adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada perkembangan individu secara menyeluruh, holistik, yaitu fokus pada emosional, kreativitas, pengalaman, dan juga pertumbuhan pada pribadi siswa. Pendekatan ini didasarkan pada teori psikologi humanistik yang berkembang oleh tokoh-tokoh seperti Abraham Maslow dan juga Carl Rogers. Kurikulum humanistik menekankan pembelajaran yang bermakna dan juga berpusat pada individu. Ruang lingkupnya juga mencangkup pengembangan pembelajaran yang fleksibel dan evaluasi yang lebih holistik. Pendekatan ini bertujuan menciptakan manusia yang mandiri, kreativitas, dan juga berempati. Tadi adalah tentang ruang lingkup dan juga kurikulum humanistik.
Kawan-kawan, kita lanjut ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang kurikulum akademik, kurikulum humanistik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi ketiga, yaitu tentang kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, apa sih kurikulum rekonstruksi sosial itu? Yaitu kurikulum sosial berbeda dengan model kurikulum lainnya karena kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan internasional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama, atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dengan gurunya, tetapi juga dengan siswa yang lainnya gitu tuh. Jadi mereka saling berinteraksi satu sama lain, siswa dengan orang lain di lingkungannya dan juga dengan sumber belajar lainnya. Karena siswa itu belajar bukan hanya di sekolah saja, melainkan di lingkungannya dia belajar bagaimana dia memilih gitu tuh lingkungan yang baik, pertemanan yang baiknya. Di rumah pun dia belajar gitu tuh. Nah, itu tadi adalah tentang pengertian daripada kurikulum rekonstruksi sosial. Adapun prinsip-prinsip yang dimiliki oleh kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, di sini ada 5 prinsip-prinsipnya ya teman-teman. Yang pertama, fokus pada masalah sosial yang relevan. Dan kedua, pendidikan sebagai sarana perubahan sosial. Yang ketiga, pengembangan pemikiran kritis dan juga kemandirian. Keempat, belajar melalui pengalaman dan juga keterlibatan. Dan yang kelima, demokrasi dan juga keadilan dalam pendidikan. Nah, tadi kita sudah membahas atau sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada pada kurikulum rekonstruksi sosial kan. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh kurikulum rekonstruksi sosial ya. Nah, kelebihannya itu di sini yang pertama, membantu siswa yang kritis dan juga peduli akan sosial. Yang kedua, pembelajaran yang kontekstual dan juga relevan. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan. Dan yang keempat, meningkatkan partisipasi dan tanggung jawab. Nah, itu kelebihannya. Dan juga selanjutnya ada kekurangannya, yaitu yang pertama, sulit diterapkan di semua sekolah. Terus kurangnya menekankan pada aspek akademik. Selanjutnya berpotensi menimbulkan perdebatan atau kontroversi. Yang selanjutnya membutuhkan guru yang kompeten dan juga berwawasan luas. Nah, itu adalah kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, adapun contoh kurikulum rekonstruksi sosial ya teman-teman. Contoh kurikulum rekonstruksi sosial adalah kurikulum yang digunakan untuk mendesain kegiatan keagamaan dan solidaritas nasional. Kurikulum ini juga dapat digunakan untuk mengatasi masalah sosial. Nah, contohnya itu kurikulum rekonstruksi sosial berkarakter agama untuk mencegah penyimpangan perilaku remaja, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial untuk kegiatan keagamaan dan juga solidaritas nasional. Kurikulum ini untuk mengatasi masalah sosial. Nah, itu adalah contohnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam ruang lingkup kurikulum rekonstruksi sosial. Apa sih ruang lingkupnya itu? Kan kita sudah membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan pada kurikulum rekonstruksi sosial ya, yaitu ruang lingkupnya membantu siswa yang kritis dan juga peduli sosial pada pembelajaran yang kontekstual dan juga relevan, meningkatkan partisipasi dan juga tanggung jawab sosial, mengembangkan keterampilan abad ke-21,
Ruang lingkup kurikulum rekonstruksi sosial ini mencakup tujuan, isi pembelajaran, metodenya, evaluasi, dan juga hubungan dengan masyarakat. Karena kurikulum ini memang pada dasarnya bukan untuk belajar sendiri, tapi juga untuk bekerja sama gitu tuh. Kurikulum ini tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga untuk membekali siswa dengan keterampilan sosial dan juga kemampuan berpikir kritis untuk menjadi agen perubahan di masyarakat nanti. Nah, itu adalah ruang lingkup yang dimiliki oleh kurikulum rekonstruksi sosial. Teman, tadi kita sudah membahas 3 materi ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang kurikulum teknologi. Nah, apa sih kurikulum teknologi itu gitu tuh? Nah, di kalangan pendidikan, teknologi sudah dikenal dalam bentuk pembelajaran berbasis komputer, sistem pembelajaran individu seperti kaset atau video pembelajaran. Banyak sekali pembelajaran teknologi yang modern gitu tuh di masa sekarang. Banyak pihak yang kurang menyadari bahwa teknologi sangat membantu menganalisis masalah kurikulum dalam hal pembuatan, yaitu implementasi, evaluasi, dan juga pengolahan instruksi nasional atau pembelajaran. Nah, contohnya gini ya. Kalau misalkan kita sekolah di SMK, ada yang namanya jurusan multimedia. Nah, itu kan otomatis dia menggunakan pembelajarannya menggunakan komputer karena mengedit video dan juga membuat proyek. Nah, itu salah satu contoh daripada kurikulum teknologi. Nah, adapun prinsip yang dimiliki oleh kurikulum teknologi yaitu yang pertama, relevansi dengan perkembangan teknologi gitu tuh, menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang pada zaman sekarang, berbasis kompetensi dan juga keterampilan. Dan yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi. Jika kita misalkan kita lihat di sekolah SMK 2 ya, ada yang namanya seperti yang saya sebutkan tadi, pembelajaran yaitu tentang multimedia. Nah, itu perlu sekali yang namanya menggunakan komputer gitu tuh, karena memang tugasnya membuat proyek, mengedit gitu tuh. Jadi itu adalah bahan dasar gitu tuh yang menggunakan berbasis proyek. Nah, presentasi juga menggunakan proyektor gitu tuh. Nah, yang selanjutnya ada integritas dengan mata pembelajaran lain. Dan yang terakhir ada fleksibel dan juga adaptasi. Itu tadi adalah prinsip yang dimiliki oleh kurikulum teknologi. Nah, selanjutnya kurikulum teknologi juga memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, kurikulum teknologi memiliki banyak manfaat keterampilan dan kesiapan pada siswa ketika mereka menghadapi dunia digital. Tapi mungkin pada era modern ini tidak sudah menjadi hal yang lumrah gitu tuh. Karena dari SD ataupun TK, SMP, SMA, SMK ataupun kuliahan mereka sudah memiliki digital gitu tuh. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelebihannya, yaitu yang pertama ya, meningkatkan keterampilan abad ke-21. Relevan dengan dunia kerja dan industri. Pembelajaran lebih menarik dan juga interaktif. Nah, pelajaran lebih menarik dan juga lebih interaktif itu karena kan dengan adanya digital, dengan adanya teknologi, kita bisa membuat pembelajaran itu menjadi lebih kreatif gitu tuh, dengan menonton video pembelajaran, menayangkannya di proyektor gitu tuh. Nah, itu kan membuat siswa itu merasa bahwa belajarnya itu tidak monoton gitu tuh. Karena mereka merasa pembelajarannya tuh lebih kreatif gitu tuh. Nah, selanjutnya mendorong pembelajaran yang mandiri. Nah, di sini kita bisa memberikan tugas individu agar mereka belajar di rumah gitu tuh, bisa lebih memahami tentang pelajaran yang mereka dapatkan selama di kelas gitu. Jadi mereka tidak hanya belajar di kelas saja, melainkan juga belajar di rumah gitu tuh. Itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh kurikulum teknologi. Nah, selanjutnya yaitu tentang kelemahan yang dimiliki oleh kurikulum teknologi. Di sini ada 5. Yang pertama,
ketimpangan akses teknologi. Yang kedua, membutuhkan investasi biaya tinggi. Kenapa di sini disebut biaya tinggi? Karena teknologi, yaitu jaringan HP, memerlukan yang namanya kuota ya. Kuota itu membutuhkan biaya gitu tuh untuk membelinya. Nah, yang ketiga, guru harus tahu atau mengikuti perkembangan teknologi gitu tuh. Kalau misalkan kita sebagai seorang guru nantinya tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka kita akan tertinggal dengan pembelajaran-pembelajaran yang sudah maju gitu tuh. Nah, yang selanjutnya resiko ketergantungan pada digital. Nah, ini juga sangat beresiko kurang baik ya kawan-kawan, karena kalau kita terlalu ketergantungan pada teknologi, maka kita akan sulit gitu tuh untuk belajarnya gitu tuh. Kalau misalkan kita terlalu fokus pada HP gitu tuh, nanti pembelajarannya bisa tertinggal. Nah, terakhir yaitu ancaman keamanan siber dan juga etika teknologi. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki oleh kurikulum teknologi. Selanjutnya itu tentang ruang lingkup yang dimiliki oleh kurikulum teknologi. Karena kurikulum teknologi mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, sikap dalam penggunaan serta pengembangan teknologi. Ruang lingkup ini mencakup berbagai bidang ilmu dan juga aplikasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari serta dunia industri. Nah, di dunia industri juga ada yang namanya teknologi. Jadi teknologi ini tidak luput dari manapun. Kita maupun kita di sekolah, di kuliahan, di dunia industri, teknologi itu sangat sekali perlu diperlukan ya teman-teman. Nah, ruang lingkup kurikulum teknologi ini sangat luas ya kawan-kawan, mencakup pengetahuan dan juga keterampilan, penerapan teknologi, serta inovasi dan juga pengembangannya. Nah, itu tadi adalah ruang lingkup yang dimiliki oleh kurikulum teknologi. Selanjutnya kita sampai kepada materi yang terakhir tentang contoh kurikulum teknologi. Contohnya tadi kan sudah saya jelaskan yang di awal, tapi di sini ada contohnya lagi. Nah, di sini contoh kurikulum berbasis teknologi adalah kurikulum yang berbasis informasi dan juga komunikasi. Kurikulum ini memanfaatkan perkembangan ilmu dan juga pengetahuan dan teknologi di bidang elektronik. Contohnya yaitu kurikulum berbasis teknologi yang diterapkan dengan kelas online. Nah, yang pertama kelas online. Jika halnya dosen tidak bisa datang ke kelas, nah bisa menggunakan kelas online melalui Zoom Meeting, Google Meet, ataupun Classroom gitu tuh. Itu bisa digunakan pada kurikulum teknologi. Nah, yaitu modul-modul online. Bisa menampilkannya lewat proyektor gitu tuh. Terus kursus teknologi pendidikan dasar gitu tuh. Kursus pada khusus mata pelajaran gitu tuh. Ada dikhususkannya gitu tuh. Jika halnya memang saya misalkan tidak mengerti dengan mata pelajaran ini, kita bisa kursus gitu tuh mengenai mata pelajaran yang memang tidak saya pahami gitu tuh, agar pembelajarannya itu lebih paham lagi, lebih memahami lagi. Nah, selanjutnya ada kursus yang berfokus pada alat gitu tuh. Misalkan kita belum memahami tentang alat tersebut gitu tuh, maka kita harus mempelajarinya lagi sama seperti mata pelajaran gitu tuh, ada khususnya gitu tuh. Nah, yang selanjutnya yang terakhir ada pengalaman klinis gitu tuh, pemahaman skill gitu tuh tentang teknologi gitu tuh. Contohnya misalkan saya belum memahami tentang atau belum berpengalaman dalam memegang komputer ataupun yang lainnya gitu tuh. Nah, jadi kita harus namanya memiliki pengalaman dulu gitu tuh untuk belajar suatu hal gitu tuh. Nah, teman-teman, itu semua yang sudah saya jelaskan dari
kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir adalah kurikulum teknologi. Itu adalah materi dari macam-macam konsep kurikulum. Nah, itu adalah pembahasan dan juga materi yang sudah saya jelaskan. Nah, baiklah teman-teman, materinya sudah saya jelaskan dan juga sudah banyak di situ, ada pengertian, ada contoh, ruang lingkup, kekurangan dan juga kelebihan pada masing-masing kurikulum. Karena di sini ada 4 kurikulum, yaitu kurikulum akademik, kurikulum humanistik, kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir tadi kurikulum teknologi. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun kurangnya saya dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Terima kasih kepada ibu dosen dan juga kepada teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.